Mari kita bercerita lagi, masih bersama Veno versi novel. Yuklah, gak usah lama-lama ya. Langsung aja klik tombol subscribe-nya. Kalau tidak ya gak apa-apa. Daripada kita basa-basi, langsung aja yuk kita gas aja lah. Langsung aja yuk ceritanya. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya berjalan masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan itu ada cincin merah yang samar. Mengambil nampan perak, Yave secara pribadi menyerahkan barang kepada Xiaoyan dan tersenyum berkata, "Tuan, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semua ada di cincin penyimpanan ini." Mengambil cincin penyimpanan, Xiaoyan mengangguk. Suara Yalo juga terdengar pada waktu yang tepat. "Baiklah, setelah menyempurnakan pil Ki Gathering, aku akan membawanya kepadamu." Yave mengangguk. "Baiklah, tidak perlu untukmu untuk mengantar saya keluar. Saya akan keluar sendiri," ucap Xiaoyan dengan suara Yalo. Melambaikan tangannya, Xiaoyan mengambil cincin itu dan memasukkannya ke jarinya. Kemudian, tanpa berbalik, dia menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berutang banyak kepada orang. Jadi, dia meninggalkannya di sana. Yave lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Merenung sedikit, dia bertanya, "Paman Guni, untuk menyempurnakan pil Ki Gathering, tingkat keberhasilannya tidak setinggi itu kan?" "Ya, dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil King Guhe untuk memurnikan pil Ki Gathering hanya sekitar 7 dari 10 tingkat keberhasilannya. Untuk alkemis tingkat keempat normal, tingkat keberhasilan hanya sekitar 5 dari 10, ucap Guni dengan suara rendah. "Tapi orang misterius ini, dia berhasil memperbaiki pada percobaan pertamanya," Yave berkata sambil mengerutkan alis hitamnya. "Siapa tahu, mungkin keberuntungannya sangatlah bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah ini. "Mungkinkah dia bukan alkemis tingkat keempat?" Yave bertanya dengan ragu-ragu setelah merenung sedikit. "Hahaha, bagaimana itu mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di kerajaan Ziama dapat dihitung dengan jari. Pada status semacam itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi Mystic Lord, mereka semua akan melihat orang ini sebagai tamu VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang premier sendiri untuk melelang pil?" ucap Guni tertawa. Mendengar ini, Yave juga sedikit menganggukkan kepalanya dan tertawa pahit. "Sepertinya aku tidak punya cukup pengalaman. Aku khawatir keraguan-raguanku sebelumnya akan sangat berdampak negatif pada kesan alkemis misterius ini terhadap kita. Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Transaksi besar semacam itu, bahkan aku tidak akan berani menjawab dengan mudah. Bahkan, kamu mampu sejauh ini dan itu sudah sangat baik. Berkenaan dengan hubungan kita dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktumu dan dekati dia. Selama dia tidak mempunyai niat buruk terhadap kita, maka itu tidak masalah," kata Guni dengan nyaman. Yave tersenyum dan mengangguk duduk di kursi. Dia ragu-ragu dan dengan lembut bertanya, apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat tingkat rendah? "Bahan-bahan itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan memperkuat tulang. Aku berpikir dia merencanakan membuat obat penyembuhan." Guni bergumam ketika alisnya mengkerut. Dengan bingung Guni berkata, "Tapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan yang murah ini?" Mendengar ini, Yave sedikit menyipit. Sesaat kemudian dia dengan lembut berkata, "Sepertinya orang misterius ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao." Ekspresi Guni tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuhan kepada klan Xiao? Baru-baru ini saya mendengar bahwa klan Xiali telah mengundang alkemis tingkat pertama. Pengembalian bubuk musim semi yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak, aku khawatir pasar mereka akan berakhir dengan kosong dan memalukan." Sebelumnya, orang misterius ini pernah mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan klan Xiao.
dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan pada saat ini, itu bisa berarti satu hal. Dia berarti membantu klan Xiao seperti apa yang dia katakan, ucap Yafei menjelaskan. Sepertinya klan Xiao benar-benar beruntung kali ini, sementara Jali Clan akan berada dalam masalah. Setelah mendengarkan analisis Yafei, Guni terkejut. Yafei tersenyum dan dia berkata, kita juga harus melakukan kontak dengan klan Xiao segera. Meskipun menambahkan pengeluaran, namun itu akan membuat orang senang. Memberikan bantuan ketika orang paling membutuhkannya adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua belah pihak. Guni setuju dan mengangguk. Dengan alkemis tingkat keempat di belakang mereka, ikatan dengan klan Xiao sekarang penting, ucap Guni. Keluar dari rumah lelang seperti biasa, Xiaoyan dengan hati-hati berputar-putar di jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepaskan penyamarannya di gang yang sepi. Melihat cincin penyimpanan merah muda di tangannya, Xiaoyan agak senang. Cincin penyimpanan kelas terendah di tangan Xiaoyan hanya memiliki ruang simpanan yang sangatlah kecil, namun harganya hampir 100.000 koin emas. Xiaoyan dengan hati-hati berjalan keluar dari gang terpencil. Setelah itu dia cepat-cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiaoyan mengikuti jalur yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak matanya berkedut, Xiaoyan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sialan, Jalibi bajingan itu terlalu angkuh. Dia benar-benar berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiaoyan saat ini sedang mengamuk saat dia menggedor meja. Saat ini, pasar klan Xiao sudah kehilangan banyak pengunjung. Para pedagang yang tersisa di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar klan Jiali. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi aku takut pasar kita akan bangkrut. Penatua kedua berkata dengan wajah muram ketika dia menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam mencari alkemis itu? Tatapan sesepuh ketiga ganas ketika dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dadoshi yang melindungi sang alkemis. Itu tidak akan mudah, kata Xiaoyan tanpa daya. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar kota hutan sebagian besar dari total pendapatan klan Xiao kita. Penatua ketiga agak tidak mau mundur. Sudut mulut Xiaoyan berkedut saat ini. Dia tidak bisa memikirkan ide-ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja sama dengan kita? Melihat bagaimana Guni sangat menghormati dia, tingkatnya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka Jali Clan itu pasti akan kalah. Penatua pertama yang diam sampai sekarang tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa yang tahu jika dia hanya berbicara omong kosong belaka? Bagi orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kita? Untuk keuntungan sekecil itu, apakah mereka akan peduli? Xiaoyan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia duduk di kursi dan menghela nafas. Tiga tetua juga terdiam. Memang itu agak menantang bagi klan Xiao untuk membangun koneksi dengan orang-orang dengan status seperti itu. Sial, kita akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jiali masih tidak berlatih menahan diri, maka jangan salahkan kami untuk membalas. Tidak peduli berapapun biayanya. Sampai di sini, Xiaoyan samar-samar mengangkat bahu. Dia perlahan pergi. Xiaoyan meninggalkan ruangan rapat dan kembali ke kamarnya untuk membuat persiapan terakhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang sunyi, yang sebelumnya digunakannya untuk berlatih. Seperti yang Yalo katakan sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat. Dengan diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiaoyan cepat-cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dan mendorong aliran Douqi ke dalamnya. Cincin merah muda itu memancarkan kedipan cahaya di depan kuali obat merah.
Seluruh kuali obat berwarna merah tua yang mengeluarkan cahaya sedikit. Ada dua kepala ular yang tampak jahat diukir di bawah kuali. Rahangnya yang menganga membentuk dua lubang yang terhubung agar udara bisa masuk ke dalam kuali. Pada puncak kuali obat ada tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan. Bagian atas tutup kuali berserakan dengan banyak lubang halus. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah panas yang berlebihan dari pembentukan yang dapat menyebabkan ledakan. Mengamati penampilan indah kuali obat, Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan menggosok cincin hitam kuno dan Yellow muncul dengan kilatan cahaya. Itu adalah sebuah kuali dengan dua outlet. Untuk seorang alkemis amatir sepertimu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yellow acuh tak acuh sambil melirik lubang ular di kuali obat. Sebuah kuali dengan dua outlet, ucap Xiaoyan mendengar istilah yang tidak dikenalnya. Kuali obat juga memiliki tingkatan mereka sendiri. Semakin banyak outlet tungku kuali untuk api, semakin tinggi tingkat kuali obat dan itu semakin langka. Jangan berasumsi bahwa seorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambahkan beberapa outlet lainnya. Orang luar bahkan tidak memiliki petunjuk tentang misteri ini. Outlet adalah esensi dari kuali obat dan membutuhkan ketelitian yang ekstrim untuk menyempurnakannya. Jika seseorang berbuat kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki oleh kuali obat, semakin baik efek tambahannya bagi seorang alkemis saat penyulingan. Tentu saja, jika kamu ingin mengendalikan banyak outlet, kamu memerlukan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk dirimu saat ini, mengendalikan dua outlet api sudah menjadi batasnya. Yellow tertawa ketika menjelaskan. Untuk seorang alkemis, pentingnya tungku obat yang baik mirip dengan pedang yang baik untuk seorang prajurit. Memberikan anggukan yang hampir tak terlihat, Xiaoyan menatap kuali besar di depannya dan bertanya, "Guru, sekarang apa yang harus saya lakukan?" "Untuk saat ini akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke kuali obat, lalu bangkitkan doki di dalam dirimu dan salurkan ke dalamnya." Yellow duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiaoyan. Mengangguk, Xiaoyan menempatkan tangan di outlet dan perlahan-lahan menutup matanya. Telapak tangannya bercahaya dengan cahaya kuning. Itu begitu redup, doki kuning di telapak tangannya tiba-tiba mengalir keluar dari tangannya dan masuk ke dalam saluran tungku obat dan masuk ke dalam kuali obat. Ada suara yang meredam di dalam kuali obat, itu berkedip dan berkobar. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba memuntahkan api membuat Xiaoyan terkejut. Namun setelah merasakan bahwa telapak tangannya dingin, dia menjadi sedikit tidak panik. Tidak buruk. Pada percobaan pertamamu kamu sudah berhasil menghasilkan nyala api, ucap Yellow. Mengamati nyala api yang berkobar di dalam kuali obat, Yellow mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Nyala api yang telah kamu kumpulkan kali ini sebenarnya bukan nyala api pemurnian. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak unsur kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat," ucap Yellow menjelaskan. Xiaoyan menurut dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus ketika persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya. Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega ketika dia membuka matanya. "Apa kamu menemukannya?" Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yellow bertanya heran. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Yellow dalam hati memuji Xiaoyan. Ketika Yellow pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, butuh hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat betapa kuat persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan jarinya untuk menekan sedikit pada outlet api lainnya. Sedikit demi sedikit aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Ki hijau memasuki kuali obat. Api kuning muda di dalam tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa keganasan dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Nyala api pada saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. "Bagus." Yellow puas dan mengangguk.
Yalo mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiaoyan. Ini adalah formula obat penyembuhanku sendiri. Kamu dapat menggunakannya untuk latihan. Aku akan membimbingmu dengan memperingatkanmu tentang suhu, nyala api, dan komposisi bahan medis untuk disempurnakan, ucap Yalao. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia memproses informasi baru di kepalanya. Bubuk pembekuan darah, 1 tangkai rumput pembekuan darah, 1 buah semarak, 2 bunga popi. Setelah Xiaoyan mengingat jumlah masing-masing bahan yang diperlukan, persepsi jiwanya perlahan-lahan mengalir ke dalam kuali obat, membuat gerakan menjentikan jarinya di atas cincin. Tangkai merah gelap rumput pembekuan darah muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melemparkan tangkai itu ke dalam kuali obat. Begitu rumput pembekuan darah dilemparkan, Xiaoyan tidak mengendalikan nyala api tepat waktu. Api berkorbar ke atas dan dalam sekejap mata, batang rumput pembekuan darah berubah menjadi tumpukan abu. Melihat kegagalan pertama ini, Xiaoyan tertawa dengan sedikit malu. Lanjutkan, Yalo berkata dengan acuh tak acuh. Menelan seteguk air liur, Xiaoyan sekali lagi melemparkan tangkai rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput pembekuan darah bertahan dalam api untuk sementara waktu, tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhu api terlalu tinggi, ucap Yalo dengan acuh tak acuh. Xiaoyan menyeka keringatnya. Sekarang dia secara pribadi mencoba untuk memperbaiki pil. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh sembarangan orang. Setelah terus-menerus membakar sekitarnya 20 batang rumput pembekuan darah, dengan sedikit kesulitan Xiaoyan akhirnya memahami suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan batang rumput pembekuan darah, ekspresi Xiaoyan tumbuh sebagai spiritual. Persepsi dengan kuat menekan suhu nyala api. Matanya melewati esensi dan terpaku pada batang rumput gumpalan darah yang tergantung di dalam nyala api. Api menyala selama beberapa waktu, dan rumput gumpalan darah akhirnya mulai menumpahkan lapisan kulitnya, dan cairan yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih yang samar. Esensi rumput pembekuan darah akhirnya berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Di gua yang sempit, api di dalam kuali melemparkan bayangan ke dinding gua. Xiaoyan berkonsentrasi saat ia menyaksikan nyala api yang melonjak. Wajah pucatnya dipenuhi butiran keringat. Memurnikan obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang mengkonsumsi dougi dalam jumlah yang ekstrim. Itu bukan tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yalo menyipitkan matanya saat dia menatap Xiaoyan, yang sekali lagi berhasil menyempurnakan rumput gumpalan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa Xiaoyan telah mencapai batasnya, Yalo mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Bagus, sekarang istirahatlah." Mendengar ini, bau Xiaoyan segera turun dan tubuhnya dengan lembut jatuh ke lantai yang dingin, seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Terengah-engah karena kelelahan, dia bahkan sangatlah lemas. "Pelatihan sekarang akan memberikan efek yang baik," ucap Yalo. Yalo berkata dengan acuh tak acuh saat dia melirik Xiaoyan yang terbaring di tanah. Tangannya yang gemetar membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Melihat sikap Xiaoyan, Yalo tertawa ketika pandangannya beralih ke 10 casing batu giok di depan kuali. Casing-casing ini terisi penuh dengan bubuk putih pucat yang disuling dari rumput gumpalan darah, dan itu merupakan hasil kerja keras Xiaoyan. Melihat perbaikannya sangat jelas ini, Yalo merasa terkejut ketika dia mengangguk. Dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Dia melirik Xiaoyan yang saat ini memulihkan dogi sebelum duduk sendiri bersila di dinding batu. Dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiaoyan hanya memperbaiki jenis bahan pertama. Masih ada 2 jenis bahan lagi yang menunggunya untuk berlatih. Setelah berlatih dengan mata tertutup hampir 1 jam, topan ki dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi memancarkan cahaya terang. Lebih jauh lagi, kecerahan kali ini tampaknya sedikit lebih jelas daripada beberapa waktu lalu. Secara perlahan membuka matanya. Pelatihannya selesai. Yalo tersenyum ketika matanya melihat Xiaoyan yang sekarang membuka matanya. Sekarang, setelah Xiaoyan mencoba melakukannya secara pribadi, dia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada yang dia pikirkan.
Xiaoyan hanya bisa menghela nafas karena dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memperbaiki esensi dari dua jenis bahan medis lainnya. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan rumput gumpalan darah, Xiaoyan kali ini jelas-jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah lively dan 10 bunga popi, ia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang diperlukan untuk membuat obat penyembuhan. Dari buah lively diperoleh kernel yang hampir sepenuhnya hitam dan kecil. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di hutan belantara, sementara kekurangan obat penyembuhan, seringkali ia akan memakan buah lively dan menggunakannya untuk mengurangi cedera. Dari bunga popi, cairan merah muda didapat. Cairan semacam ini memiliki efek mematikan rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengamati 3 obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiaoyan, Yellow mengangguk sedikit dan pelan ketika berkata, "Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah disempurnakan. Sekarang gabungkan bahan medis bersama-sama. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia," ucap Yellow menerangkan. Dengan nafas panjang, Xiaoyan mengangguk dengan hormat. Dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali. Ia menghisapnya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan bunga popi juga. Sama seperti cairan memasuki kuali, itu melilit bubuk putih murni, mendidih sementara dalam nyala api. Kedua bahan itu perlahan-lahan menyatu menjadi cairan yang kental dan merah. Persepsi spiritualnya berusaha untuk mengendalikan suhu nyala api saat cairan kental merah muda itu perlahan berasap. Saat terus dipanggang di atas nyala api, cairan kental berangsur-angsur berubah menjadi pasta merah gelap. Xiaoyan menatap dengan tak tergoyahkan pada pasta merah gelap di dalam kuali. Agak ragu-ragu, dia akhirnya melempar kernel hitam kecil dari buah lively. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil memantul dalam nyala api, menolak untuk melebur ke dalam pasta merah gelap. Bahan-bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu. Jadi, kamu perlu belajar bagaimana mengontrol suhu setiap bagian nyala api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, kamu harus menekan nyala api. Sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi, kamu harus melonggarkan kontrol apimu untuk meningkatkan suhu, ucap Yellow menerangkan. Xiaoyan berkeringat dalam kekhawatiran. Xiaoyan mengangguk. Dia segera membagi sebagian dari persepsi jiwanya untuk melakukan kontrol api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya. Saat persepsi spiritualnya melonggarkan suhu nyala api tak terkendali tunggal melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin saat dia buru-buru menekan api dengan putus asa. Satu bagian dari persepsi jiwanya harus menjaga suhu satu sisi nyala api, sementara bagian lain harus meningkatkan suhu sisi lain nyala api. Pengendalian semacam ini menyebabkan sakit kepala untuk Xiaoyan. Namun setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dari kondisinya yang kacau. Dia menyeka keringat di dahinya. Saat dia menghela nafas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa dokinya ke dalam outlet api, di dalam kuali kernel hitam kecil tidak bisa lagi menahannya dan akhirnya pecah di bawah meningkatnya suhu nyala api. Bubuk hitam legam halus berangsur-angsur melayang ke dalam pasta merah muda dan yang terakhir dengan warna yang lebih dalam. Saat sejumput bubuk hitam legam melayang ke pasta, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan desaan panjang. Tangannya perlahan-lahan terpisah dari lubang api, dan api di dalam kuali perlahan-lahan mereda. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yellow tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali. Dengan tangan kanannya, gumpalan pasta merah besar itu melompat, di mana itu tetap mengambang di udara. Yellow melirik pasta merah tua yang memancarkan aroma obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara ketika pasta merah gelap dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan, Yellow menjentikannya ketika lebih dari 100 botol batu giok kecil tiba-tiba tersebar di seluruh gua. Setelah mengatur botol giok, Yellow melambaikan tangannya lagi ketika cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke botol giok. Secara acak memilih botol giok, Yellow tersenyum ketika ia menyerahkannya kepada Xiaoyan sambil bergumam, "Selamat."
percobaan pertamamu pada alkimia berhasil. Dengan tidak sabar menerima botol giok, Xiaoyan menatap cairan merah tua. Perasaan gembira dan bangga muncul dalam hatinya. Ketika beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping Wali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan yang penuh dengan obat penyembuhan membuatnya merasa senang saat dia beristirahat. Tentu saja, setelah berlatih alkimia hampir 5 hari terus-menerus, Doki di tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Menilai dari kemajuannya saat ini, ia hampir mencapai level bintang 1 Doze. Ketika Xiaoyan bersembunyi di gua waktu memperbaiki obat, situasi di kota Wutan terus ramai. Suasana antara klan Xiao dan klan Xiali semakin menjadi tegang. Hanya 2 hari yang lalu klan Xiali mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang awalnya di pasar klan Xiao mulai pindah ke pasar-pasar klan Xiali. Astaga, aku tidak tahan lagi. Hanya dalam 5 hari, klan Xiao kami telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika begini terus, pasar kita akan bangkrut. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan lebih jauh. Meskipun Tuan Guni dari rumah lelang Premier telah membantu kita dengan memproduksi lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu sedikit. Itu benar-benar tidak bisa menandingi jumlah besar dari klan Xiali, ucap penatua pertama. Penatua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk sepenuhnya mendukung kita berdasarkan kuantitas, kita pasti akan bisa mengalahkan alkemis tingkat pertama dari klan Xiali. Namun, dia itu dari rumah lelang Premier. Mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Duduk di kursi pemimpin, Xiaoyan mengangguk, ekspresi muram di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh Xiali klan rendah, jumlahnya sangatlah besar dan harganya murah. Ini cocok dengan tentara bayaran. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar seorang mengeluh. Mendengar ini, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wutan. Merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, Xiali Clan telah memukul klan Xiao dan benar-benar menerima bantuan dari seorang alkemis. Dari sudut aula, Xiao Yu, Xiaoning, dan anggota lain dari generasi muda klan juga hadir di aula. Ketika mereka memandangi ekspresi suram para penatua, mereka tidak berani dengan ceroboh menyela. Kakak perempuan, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar begitu kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Xiaoning diam-diam bertanya kepada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas. Dia menjawab dengan lembut, memang, sang alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Doze. Dan dalam pertempuran langsung, salah satu tetua di klan dapat dengan mudah membunuhnya. Namun teror sejati seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung, melainkan bahwa mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang-orang menjadi tergila-gila. Dengan obat mujarab ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Dogi, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Sekali didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan jumlah praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih akan dapat melelahkanmu sampai mati, ucap Xiao Yu menjelaskan. Saat Xiaoning membayangkan, ia gemetar terlihat menyebar di wajahnya. Anda harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada apa yang kamu bayangkan, ucap Xiao Yu sambil mengalihkan matanya ke Xiaoning. Xiaoning berkata, aku takut bahwa seluruh klan Xiao kita tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan seorang alkemis. Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini. Ketika rencana terus dibahas di dalam aula, seorang penjaga klan bergegas masuk dan melaporkan dengan nada hormat. Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah untuk didiskusikan dengan pemimpin klan, ucap penjaga itu. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang,
Ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera berkata, "Cepat ajak dia masuk." Melihat Siosan dan tiga tetua, semua orang di aula agak heran, segera bertukar pandang dengan satu sama lain. "Hahaha, tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu? Orang tua ini datang tanpa diundang." Tawa Yalo yang jelas bergema dari balik pintu aula, tepat ketika suara perintah Siosan memudar. Pada saat orang yang mengenakan jubah hitam melangkah melewati pintu, Sun Er yang telah menyibukkan dirinya dalam bukunya tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya. Dia dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Menatap pria yang mengenakan jubah hitam yang baru saja masuk, Xiaoshan dan ketiga tetua segera menyambutnya maju dengan langkah cepat. Xiaoshan menunjukkan senyum penuh hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah-masalah klan dan tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Tolong maafkan aku." Hahaha, tidak perlu begitu sopan. Di bawah jubah hitam sebuah suara tua terdengar. Xiaoshan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan yang bermakna kepada tiga tua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk tamu yang terhormat." Pria yang mengenakan jubah hitam mengangguk, langsung berjalan dan duduk. Melihat betapa hormatnya Xiaoshan memperlakukan pria dalam jubah hitam, para pemuda klan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. "Kakak, orang ini bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin?" tanya Xiaoning. Kedua mata Xiaoning tertuju pada pria ini mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan Xiaoyu. "Ya," Xiaoyu perlahan mengangguk. "Aku tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kita. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kita bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao kita pasti bisa melewati kesulitan ini dengan mudah," ucap Xiaoyu. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan matanya yang jernih menatap dengan erat pada pria berjubah hitam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerakan pria itu, ucapannya, dan sopan santunnya tidak sepenuhnya sederhana. "Hahaha, kepala keluarga klan Xiao, tidak perlu memanggilnya. Saya sudah bertemu tuan muda, pemuda yang cukup baik. Pria tua ini menyukainya." Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiaoshan yang ingin memanggil Xiaoyan. Mendengar nada pria berjubah hitam yang dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi, itu bukanlah sesuatu yang sangatlah mudah. "Semua hal yang baik terjadi hanya pada bocah ini," ucap Xiaoning dengan penuh nada iri. Mendengar pujian itu, wajah Xiaoshan mengungkapkan senyum lebar, dan di matanya sedikit kebanggaan bisa terlihat. "Pemimpin klan Xiao, aku baru-baru ini mendengar bahwa klanmu menghadapi kesulitan. Apakah itu benar?" tanya orang berjubah hitam itu. Xiaoshan tersenyum pahit dan berkata, "Tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini kan?" Aku tahu sedikit tentang itu," pria berjubah hitam itu mengangguk. Di Xiao Clan saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari masa lalu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh ini akan membuat kebangkrutan klan Xiao." Xiaoshan mengerutkan alisnya. "Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan klan Xiao, aku berniat baik dengan putramu. Jika Anda pemimpin klan Xiao tidak takut kalau orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau kita bekerja sama?" Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Xiaoshan mengangguk tanpa ragu-ragu sedikit pun. "Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Sebenarnya kami senang." Melihat persetujuan Xiaoshan, pria berjubah hitam itu mengangguk, dan telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah, dan dengan sentakan itu segera berkedip cahaya merah. Menatap telapak tangannya seputih anak muda, Xiaoshan terkejut. Telapak tangan itu memberinya perasaan yang akrab. Tetapi Xiaoshan tidak punya waktu untuk merenungkan penyebab sensasi itu. Tumpukan botol batu giok muncul di atas meja. Meja sebesar itu dalam sekejap mata seluruhnya ditutupi dengan botol batu giok putih kecil. Tidak ada satu tempat pun yang kosong. Melihat botol-botol batu giok yang muncul di atas meja,
Semua orang di aula Glenn tanpa kecuali sedikit pun terkejut dengan jumlah pil yang luar biasa ini. Ini ada 1283 botol obat penyembuhan bubuk pembekuan darah. Itu bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas, tetapi dibandingkan dengan bubuk musim semi dari Glenn Jiali, efeknya jauh lebih luar biasa, ucap orang berjubah hitam itu. Xiaoshan terkejut dengan mulut terbuka lebar. Sampai di sini kita lanjutkan pada chapter selanjutnya ya.